Ia hilang setahun di gunung, tapi tubuhnya ditemukan tanpa luka sedikit pun. Pendakian ini seharusnya selesai dalam 3 hari. Itu rencana awal yang terdengar sederhana, nyaris remeh bagi orang-orang yang sering naik gunung. Jalur resmi, cuaca cerah menurut perakiraan, dan fisik yang kami yakini masih cukup kuat. Tidak ada firasat buruk saat kaki pertama kali menginjak tanah setapak di kaki gunung itu. Bahkan rasa lelah di awal pendakian terasa seperti hal yang wajar, bukan peringatan. Nama pria itu Raka, usianya 27 tahun. Sudah beberapa kali mendaki, meski belum pernah menaklukkan gunung setinggi ini. Ia tidak sendiri, ada Bima yang selalu banyak bicara dan Ardi yang cenderung diam. 3 orang, satu tujuan, dan keyakinan bahwa mereka tahu apa yang sedang dilakukan. Sejak pagi jalur masih bersahabat, tanah padat, pepohonan rapat, dan suara serangga yang masih terasa hidup. Sesekali, Raka menengok ke belakang, memastikan 2 temannya masih mengikutinya. Semuanya terlihat normal, terlalu normal bahkan. Menjelang sore, mereka tiba di pos terakhir sebelum jalur panjang menuju area puncak. Sebuah warung kayu berdiri miring di tepi jalur, tampak tua dan kusam, seolah sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Di depannya, duduk seorang kakek dengan tubuh kurus dan mata yang cekung. Tatapannya tajam, terlalu tajam untuk orang seusianya. Kakek itu tidak langsung bicara, ia hanya memperhatikan satu persatu wajah mereka, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. "Naik bertiga?" tanyanya akhirnya. Suaranya pelan tapi jelas. Raka mengangguk, "Iya kek, mau lanjut sampai camp atas." Kakek itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang tahu sesuatu tapi memilih diam. Tangannya menunjuk ke arah jalur yang mulai tertutup bayangan pepohonan. "Kalau matahari sudah turun, lebih baik berhenti. Gunung ini tidak suka tamu yang keras kepala." Bima tertawa kecil. "Ah kek, kami cuma lewat, sebentar lagi juga gelapnya biasa." Kakek itu tidak ikut tertawa, tatapannya kini tertuju langsung pada Raka. "Yang depan, jangan terlalu percaya jalan." Kalimat itu terdengar aneh, tapi tidak cukup untuk membuat mereka membatalkan rencana. Raka hanya membalas dengan anggukan sopan, lalu melangkah pergi. Saat ia menoleh sekali lagi, warung itu masih ada, kakek itu masih duduk, namun entah kenapa rasanya seperti sedang ditatap dari tempat yang sangat jauh. Matahari tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Langit berubah kelabu, kabut turun perlahan, dan hawa dingin merayap ke tulang. Jalur mulai menyempit, akar-akar pohon mencuat seperti jebakan. Lampu kepala dinyalakan, dan suara langkah kaki terdengar semakin berat. Raka mulai merasa ada yang tidak beres ketika jam tangannya menunjukkan waktu yang terasa janggal. Terlalu lama untuk jarak yang seharusnya sudah ditempuh. Namun ia memilih diam. Kadang keraguan hanya akan membuat langkah semakin ragu. Ardi akhirnya berbicara. "Rak, dari tadi jalannya mirip terus." Raka berhenti sejenak, menoleh ke depan. Ia mengenali batu besar di sisi kiri jalur. Batu yang sama, yang rasanya sudah dilewati sebelumnya. "Mungkin cuma perasaan," jawabnya meski dadanya terasa mengencang. Kabut semakin tebal, jarak pandang tinggal beberapa meter. Suara hutan berubah, tidak lagi sekedar serangga dan dedaunan, tapi seperti ada bisik-bisik samar yang tidak bisa ditangkap jelas. Bima mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, namun suaranya terdengar dipaksakan. Beberapa langkah kemudian, Raka sadar sesuatu yang lebih aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih rata, tidak seperti jalur gunung yang seharusnya menanjak. Ia menunduk, menyinari tanah dengan senter. Jejak kaki mereka menghilang. Bukan tertutup tanah atau daun, benar-benar tidak ada. Seolah mereka baru saja muncul di sana tanpa pernah berjalan sebelumnya. "Bim, kamu lihat ini?" Raka memanggil pelan. Bima mendekat, lalu terdiam. Ardi ikut melihat, wajahnya memucat. "Rak, barusan tadi aku dengar suara orang." Raka mengangkat kepala. Dalam kabut tipis di depan, samar-samar terlihat cahaya kecil. Bukan senter, bukan pantulan, lebih mirip lampu minyak atau lentera. Tidak seharusnya ada apapun di jalur ini pada jam segini. "Jangan pisah," kata Raka, meski langkah kakinya tanpa sadar bergerak mendekati cahaya itu. Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, pendakian 3 hari itu
sudah tidak lagi berada di jalur manusia. Cahaya itu tidak bergerak. Diam di tempatnya, seperti menunggu. Bukan cahaya senter, bukan pula pantulan bulan. Warnanya kekuningan, redup, namun cukup jelas untuk menjadi satu-satunya penanda arah di tengah kabut yang semakin tebal. Raka berdiri beberapa detik menatapnya. Ragu apakah langkah selanjutnya adalah keputusan yang tepat atau kesalahan pertama yang tak bisa ditarik kembali. "Rak, itu apa?" Suara Bima terdengar lebih pelan dari biasanya. Raka tidak langsung menjawab. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti sedang berdiri di persimpangan yang tidak terlihat. Namun jalur di belakang sudah tertutup kabut. Satu-satunya yang terlihat hanyalah cahaya itu. "Pelan-pelan aja," katanya akhirnya. "Kita lihat dulu." Mereka melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena tanjakan, tapi karena udara yang semakin dingin dan sunyi. Suara hutan lenyap, tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya suara nafas dan gesekan sepatu di tanah yang kini terasa asing. Anehnya, meski berjalan cukup lama, jarak ke cahaya itu seolah tidak berkurang, tetap sama, tidak makin dekat, tidak makin jauh. Raka berhenti lagi, menoleh ke belakang. Bima dan Ardi masih ada, namun wajah mereka tampak berbeda. Pucat, tegang, dan mata mereka tidak lagi menatap sekitar, melainkan lantai tanah di bawah kaki masing-masing. "Kita muter," kata Ardi tiba-tiba. "Aku yakin." Raka menggeleng pelan. "Nggak mungkin, jalurnya lurus." Namun saat ia menyalakan kompas, jarum penunjuknya berputar cepat, tidak pernah diam di satu arah, seperti sedang dipermainkan. Raka mematikan kompas itu, mencoba menenangkan diri. Kadang alat bisa rusak. Gunung punya medan magnet sendiri, pikirnya. Tapi penjelasan itu terdengar lemah bahkan di kepalanya sendiri. Mereka melanjutkan langkah, mencoba menjauh dari cahaya. Raka memilih arah berlawanan, berharap bisa kembali ke jalur sebelumnya. Namun setelah berjalan cukup lama, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti mendadak. Batu besar di sisi kiri jalur. Batu yang sama, bentuknya sama, retaknya sama, bahkan lumut di permukaannya pun berada di tempat yang sama. "Ini tadi," gumam Raka. Bima menatap batu itu lama, lalu tertawa pendek. Tertawa yang tidak terdengar seperti tertawa orang santai. "Lucu ya, gunungnya muter?" Ardi tidak ikut tertawa. "Bukan gunungnya," katanya pelan. "Kita." Raka mencoba mengingat jalur. Ia yakin tidak berbelok, tidak menurun, tidak memutar. Namun kenyataannya mereka kembali ke titik yang sama tanpa sadar. Sekali lagi, mereka berjalan. Sekali lagi, batu itu muncul. Pada putaran ketiga, rasa panik mulai merayap. Bukan panik yang meledak, tapi panik yang diam-diam merusak pikiran. Raka mulai kehilangan konsep waktu. Jam tangannya menunjukkan angka yang tidak masuk akal, seolah detik dan menit tidak lagi sepakat satu sama lain. Kabut berubah lebih pekat. Cahaya tadi kini tidak terlihat, digantikan oleh kegelapan yang terasa hidup. Di sela sunyi itu, Raka mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan hewan. Ramai. Seperti banyak orang berbicara bersamaan. Suara tawa, suara tawar-menawar, suara benda diletakkan di atas kayu. Samar, tapi jelas cukup untuk membuat bulu kudut berdiri. "Rak," Bima menelan ludah. "Dengar nggak?" Raka mengangguk pelan. Suara itu datang dari arah yang berbeda-beda setiap kali ia mencoba menentukan sumbernya. Kadang dari depan, kadang dari samping, kadang dari belakang. Seolah jalur ini bukan hanya berputar, tapi juga mempermainkan arah. Ardi berhenti melangkah. Tubuhnya gemetar. Ini bukan jalur pendakian. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya berat, karena Raka tahu Ardi jarang bicara tanpa alasan. Raka mencoba berpikir jernih. Ia mengatur nafas, lalu berbicara tegas. "Kita berhenti 5 menit. Jangan kemana-mana." Namun baru saja kalimat itu selesai, suara retakan kecil terdengar, seperti ranting diinjak. Raka menoleh ke kanan. Kabut di sana lebih tipis, dan di baliknya terlihat bayangan bergerak. "Siapa di situ?" teriak Bima. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Bayangan itu justru bergerak menjauh, seolah mengajak.
Raka tahu itu keputusan buruk, tapi kakinya melangkah sendiri. Naluri aneh mendorong ia mengikuti bayangan itu, setidaknya untuk memastikan apa yang sebenarnya mereka hadapi. "Rak, jangan jauh!" teriak Ardi. Raka mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka menunggu. Hanya beberapa langkah, itu niatnya. Tapi kabut menelan segalanya terlalu cepat. 2 langkah, 3 langkah, dan suara Bima dan Ardi lenyap. Saat Raka menoleh kembali, jalur di belakangnya kosong. Tidak ada Bima, tidak ada Ardi, tidak ada jejak kaki, tidak ada jalur. Hanya hutan sunyi dan bau aneh di udara. Bau kemenyan bercampur tanah basah. Dan di kejauhan, suara ramai itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah jalur yang berputar tadi bukan mencoba menyesatkan mereka, melainkan sedang memilih siapa yang boleh lanjut. Langkah kaki itu membawa Raka semakin jauh dari jalur yang seharusnya. Kabut tidak lagi sekedar menutupi pandangan, tapi terasa seperti dinding yang mengarahkan. Setiap kali mencoba berhenti, tubuhnya justru terdorong untuk terus maju. Bukan oleh paksaan, melainkan oleh perasaan aneh seolah ada sesuatu yang menunggu di depan. Suara ramai itu kini terdengar jelas, terlalu jelas untuk berada di tengah gunung. Bukan 1 atau 2 suara, melainkan puluhan. Ada tawa, ada orang berbicara cepat, ada bunyi benda saling beradu, seperti piring, seperti logam kecil dijatuhkan ke kayu. Raka berhenti, napasnya tertahan. Ini bukan suara alam. Kabut perlahan menipis. Di hadapannya terbentang sebuah area lapang. Tanahnya rata, tidak berlumpur, tidak berbatu. Dan di atas tanah itu berdiri deretan lapak dari kayu tua, beratapkan terpal kusam dan kain lusuh. Lampu-lampu kecil menggantung rendah, memancarkan cahaya kekuningan yang sama dengan cahaya yang ia lihat sebelumnya. Pasar. Di tengah gunung, jauh dari desa, jauh dari jalur pendakian. Raka berdiri terpaku, otaknya mencoba menolak apa yang dilihat matanya. Logika berteriak, tapi tubuhnya tetap diam. Orang-orang berlalu lalang di antara lapak. Ada yang membawa keranjang, ada yang duduk menunggu pembeli, ada yang menawar dengan suara datar. Namun ada satu hal yang langsung terasa salah. Tidak ada satupun yang menyentuh tanah dengan sempurna. Langkah mereka terlalu ringan, kaki mereka seolah melayang tipis di atas permukaan tanah, nyaris tak terlihat celahnya, tapi cukup untuk membuat perut Raka terasa kosong. "Mas, mau cari apa?" Suara itu membuat Raka tersentak. Seorang perempuan tua duduk di balik lapak berisi sayuran yang warnanya tidak segar, tidak busuk, berada di antara keduanya. Wajahnya keriput, tapi matanya jernih, terlalu jernih. Saya nyasar," jawab Raka pelan. Perempuan itu tersenyum, senyum yang tampak ramah di wajah yang seharusnya membuat orang tenang. Namun entah kenapa senyum itu justru membuat Raka ingin mundur. "Semua yang kesini awalnya nyasar," katanya ringan. "Nama saya Mbok Sari." Raka menelan ludah. Ia melirik sekeliling. Pasar itu luas, lebih luas dari yang terlihat dari luar. Barisan lapak seolah tidak berujung, meski kabut membatasi pandangan. Tidak ada jam, tidak ada langit yang jelas, hanya cahaya redup dan udara yang terasa berat. "Ini pasar apa, Mbok?" tanya Raka. Mbok Sari menyusun sayurannya dengan tenang. "Pasar ya pasar, tempat orang datang, tempat orang tinggal." "Di gunung?" Mbok Sari berhenti sejenak, lalu menatap Raka lurus. Gunung itu cuma batas, bukan rumah. Raka merasa tengkuknya dingin, ia mundur 1 langkah. Saat itulah perutnya bergejolak, rasa lapar yang tiba-tiba datang, menusuk seperti sudah berhari-hari tidak makan. Tubuhnya lemas tanpa peringatan. Mbok Sari seolah tahu, ia mendorong sebuah mangkuk ke depan. Nasi putih, lauk sederhana, masih mengepul. "Makan dulu, di sini orang yang lapar cepat lupa arah." Raka menatap mangkuk itu ragu, nalurinya menolak, tapi tubuhnya menuntut. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. "Bayarnya pakai apa?" tanyanya mencoba terdengar tenang. Mbok Sari tertawa kecil. "Uangmu beda." Ia menunjuk pergelangan tangan Raka. "Jam." Raka tak diam. Jam itu pemberian ayahnya, benda paling personal yang ia bawa. Namun rasa lapar mengaburkan pertimbangan.
Perlahan ia melepaskan jam itu dan meletakkannya di lapak. Mbok Sari mengambilnya tanpa ekspresi, lalu mendorong mangkuk lebih dekat. Suapan pertama terasa normal, bahkan terlalu normal, hangat, gurih. Suapan kedua membuat tubuhnya sedikit rileks. Suapan ketiga membuat dunia terasa lebih lambat. Di sekelilingnya, suara pasar berubah, lebih dalam, lebih berat, seolah setiap orang berbicara dengan suara yang sama, tapi dari mulut yang berbeda. "Mas," suara kecil terdengar dari bawah. Seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, matanya besar dan kosong. "Kakak jangan makan banyak-banyak," katanya polos. Raka menoleh. "Kenapa?" Anak itu menunduk. "Nanti susah pulang." Kalimat itu membuat sendok Raka terhenti di udara. Ia menatap Mbok Sari. Perempuan itu masih tersenyum, namun kini senyumnya terasa lebih tipis. "Anak kecil suka bercanda," katanya ringan. "Di sini semua baik-baik saja." Raka berdiri. Kepalanya terasa berat, kakinya seolah menempel ke tanah, padahal tadi ia merasa melayang. Ia mencoba melangkah pergi, menjauh dari lapak itu. 1 langkah, 2 langkah, pasar tidak menjauh, justru terasa lebih luas. Raka berhenti. Dadanya berdebar. Ia menoleh ke belakang. Lapak Mbok Sari sudah tidak terlihat. Hanya ada lapak-lapak lain, wajah-wajah asing, dan tatapan yang kini tidak lagi ramah. Anak kecil itu muncul lagi di sampingnya. "Mas, kalau sudah masuk, jangan tanya jalan pulang. Di sini, waktu suka marah." Raka membuka mulut untuk bertanya, tapi suara pasar tiba-tiba meninggi. Tawa, teriakan, tawar-menawar, bercampur menjadi satu. Lampu-lampu bergoyang perlahan. Dan saat itulah, Raka sadar, ia tidak hanya tersesat di tempat, ia tersesat di dunia yang tidak mengenal pulang. Pasar itu tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika suara tawar-menawar mereda, selalu ada dengung halus di udara, seperti bisikan yang tidak ditujukan pada siapapun secara khusus. Raka berdiri di antara lapak-lapak yang tampak semakin rapat, mencoba mencari arah yang masuk akal. Namun setiap langkah terasa salah, seolah tanah di bawah kakinya mengingat dan menolak niatnya untuk pergi. Rasa kenyang dari makanan tadi berubah menjadi beban. Perutnya terasa penuh, tapi tubuhnya justru semakin lemah. Setiap tarikan nafas seperti membawa masuk udara yang terlalu berat. Raka mulai menyadari satu hal yang luput sejak awal. Ia tidak melihat uang. Tidak ada rupiah, tidak ada dompet, tidak ada transaksi seperti yang dikenal manusia. Namun jual beli terus berlangsung. Barang berpindah tangan, pedagang tersenyum, pembeli mengangguk, dan sesuatu selalu diserahkan sebagai penukar. Raka memperhatikan lebih seksama. Seorang lelaki tua menukar seikat sayuran dengan benda kecil berwarna hitam. Bukan logam biasa, bentuknya bulat pipih, permukaannya kusam dan cahaya lampu tidak memantul di atasnya, seolah benda itu menyerap terang. Koin hitam. Saat koin itu berpindah tangan, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Raka merinding tanpa sadar. "Mas kelihatan bingung." Suara Mbok Sari muncul entah dari mana. Ia kini berdiri di sisi Raka membawa sebuah kotak kayu kecil. "Ini uangnya," katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi koin-koin hitam serupa. Tidak ada satupun yang sama persis. Ada yang retak, ada yang permukaannya kasar, ada pula yang tampak seperti memiliki bekas sidik jari yang menyatu permanen. "Ini dari mana?" tanya Raka. Mbok Sari menutup kotak itu pelan. "Dari mereka sendiri." Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, tapi justru membuat dada Raka semakin sesak. Ia teringat jam tangannya. Benda itu kini bukan sekedar alat penunjuk waktu. Ia telah menjadi pembayaran. Dan di pasar ini, pembayaran tidak pernah sederhana. Raka melangkah menjauh, tapi perhatiannya tertarik pada satu lapak di sudut. Lapak itu menjual barang-barang aneh. Ada tas ransel sobek yang masih basah oleh lumpur kering. Ada sepatu gunung dengan tali putus. Ada jaket pendaki dengan nama yang disulam di dada. Nama yang bukan miliknya. Seorang pria tua bertopi duduk di sana.
Wajahnya pucat, matanya cekung dan tatapannya kosong seperti orang yang sudah lama tidak tidur. "Itu dari mana?" Raka menunjuk jaket itu. "Bayar dulu." "Bayar pakai apa?" Pria itu tersenyum tipis. "Kenangan." Raka mundur satu langkah. "Saya nggak punya." "Tiap orang yang sampai sini punya, sadar atau tidak." Raka berbalik pergi. Langkahnya semakin cepat. Namun kemanapun ia bergerak, pasar itu selalu terasa sama. Lapak-lapak berulang, wajah-wajah yang berbeda tapi ekspresinya serupa. Tidak ada ujung, tidak ada pintu keluar. Ia kembali melihat anak kecil itu, bocah yang sama, berdiri di dekat tiang lampu, menatap koin hitam di tangannya sendiri. "Itu punya siapa?" tanya Raka. Anak itu menatap koin itu lama lalu menjawab lirih. "Dulu punya aku." "Sekarang?" Anak itu mengangkat bahu. "Sekarang aku di sini." Kalimat itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Raka berlutut di depan bocah itu. "Kamu dari mana?" "Gunung juga," jawabnya singkat. "Aku nyasar, terus lapar." Raka menelan ludah. "Orang tuamu?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memasukkan koin hitam ke saku celananya, lalu melangkah pergi. Namun saat kakinya bergerak, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Bayangan anak itu tidak mengikuti tubuhnya. Raka berdiri terpaku, nafasnya tersengal, dunia terasa sedikit berputar bukan karena pusing, tapi karena kenyataan yang mulai runtuh. Ia menyentuh sakunya sendiri. Kosong. Jamnya sudah tidak ada. Tapi ada sesuatu lain, sebuah koin hitam kecil. Entah sejak kapan benda itu ada di sana. Saat jari Raka menyentuhnya, kepalanya dipenuhi kilasan singkat. Wajah ayahnya, suara ibunya memanggil namanya, jalur pendakian, tawa Bima, diamnya Ardi. Semua terasa menjauh, seperti mengingatan yang mulai ditarik keluar satu persatu. Raka menjatuhkan koin itu refleks. Namun benda itu tidak jatuh ke tanah. Koin itu melayang sesaat, lalu jatuh pelan seolah tanah di bawahnya menunggu. Bok Sari muncul lagi, kali ini tanpa senyum. "Kalau sudah pegang itu, jangan lama-lama mikir." "Kalau tidak," suara Raka bergetar. Bok Sari menatap Raka lama. "Kau akan lupa kenapa ingin pulang." Pasar kembali ramai, lampu-lampu bergoyang pelan, orang-orang bergerak lebih cepat, seolah waktu di tempat itu mulai menuntut pembayaran yang lebih besar. Dan Raka baru menyadari satu hal yang membuat tenggorokannya tercekak. Di pasar ini, uang bukan untuk membeli barang, uang adalah potongan diri, dan ia baru saja memegang salah satunya. Waktu di pasar itu tidak bergerak seperti yang dikenal manusia. Tidak ada matahari terbit atau tenggelam, tidak ada penanda pagi atau malam. Namun tubuh Raka tetap merasakan lelah, tetap lapar, tetap ingin tidur, seolah dipaksa mengikuti ritme yang tidak pernah disepakati. Ia duduk di sudut pasar, bersandar pada tiang kayu yang dingin. Koin hitam itu masih terasa berat di saku celananya, meski ukurannya kecil. Setiap kali jari menyentuhnya, dada Raka bergetar, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang ditarik perlahan. "Jangan sering dipegang." Suara itu datang dari seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pria tua duduk tak jauh darinya. Rambutnya memutih seluruhnya, tapi wajahnya tidak terlihat setua suaranya. Matanya tajam, tapi lelah, seperti mata orang yang sudah terlalu lama terjaga. "Kau baru," lanjut pria itu. "Biasanya yang baru masih sering megang uangnya." Raka menoleh. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Pernah punya nama. Sekarang orang sini manggil Ki Jaya." Nama itu terdengar manusia, terlalu manusia untuk tempat ini. "Ini pasar apa sebenarnya?" tanya Raka. Ki Jaya menghela nafas pelan. "Tempat singgah, buat yang nyasar, buat yang dipanggil, buat yang lupa pulang." Raka menatap sekeliling. Wajah-wajah itu kini terasa lebih jelas. Ada yang tampak tua, ada yang masih muda.
Beberapa terlihat seperti pendaki, beberapa seperti warga desa, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Tatapan kosong, seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. "Berapa lama aku di sini?" tanya Raka. Ki Jaya menoleh ke arah langit yang tak berwarna. "Kalau di sini, baru semalam." Raka mengangguk pelan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tubuhnya memang belum terasa lama di tempat itu. "Kalau di luar," lanjut Ki Jaya. Raka menatapnya. "Di luar apa?" "Dunia yang kau kenal." Ki Jaya tersenyum lagi, kali ini tanpa kehangatan. "Setahun." Kata itu jatuh begitu saja, tapi rasanya seperti menghantam dada Raka. "Itu tidak mungkin," katanya cepat. "Aku baru naik kemarin." Ki Jaya tidak membantah. Ia hanya mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah ponsel lama, layarnya retak, mati. Namun di bagian belakangnya tertempel stiker kecil pendakian. "Itu dulu punya anak yang masuk barengmu," kata Ki Jaya datar. Nama Bima hampir terucap dari mulut Raka, tapi tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdegup keras. "Di luar," lanjut Ki Jaya, "tim SAR naik turun gunung ini. Keluargamu datang. Teman-temanmu dipanggil buat identifikasi barang. Tapi yang kembali cuma tas kosong." Kepala Raka terasa ringan. Dunia seperti bergoyang pelan. Setahun. Kata itu terus berputar di kepalanya. "Jadi, kalau begitu," suaranya bergetar, Aku sudah mati." Ki Jaya menggeleng. "Belum, tapi kau juga tidak sepenuhnya hidup." Raka memejamkan mata. Ia mencoba mengingat. Hari terakhir di rumah, suara ibunya di dapur, pesan singkat yang ia kirim sebelum sinyal hilang. Semua terasa dekat, tapi sekaligus jauh, seperti mimpi yang mulai kabur saat bangun. "Kenapa aku bisa ke sini?" tanyanya lirih. Ki Jaya terdiam lama sebelum menjawab. "Karena kau dengar panggilan." Raka teringat cahaya di kabut, suara ramai di tengah hutan. "Pasar ini," lanjut Ki Jaya, "tidak muncul sembarangan. Ia datang ke orang-orang yang ragu, yang melangkah tapi tidak sepenuhnya yakin pulang." Raka membuka mata. "Terus aku bisa keluar?" Ki Jaya menatapnya lama. "Bisa." Harapan itu muncul terlalu cepat. "Tapi tidak gratis," sambung Ki Jaya. Raka senyum pahit. "Di sini semua memang dibayar." Ki Jaya mengangguk. "Dan yang paling mahal, waktu." Raka terdiam. Ia mulai memahami. Jam tangannya hilang bukan sekedar benda. Ia telah menyerahkan penanda waktu, dan pasar ini mengambil sisanya perlahan. "Kalau aku keluar sekarang?" tanya Raka. "Di luar," jawab Ki Jaya, "kau akan kembali ke tubuhmu. Tapi waktu yang hilang, tetap hilang." Raka menunduk. "Kalau aku terlalu lama di sini?" Ki Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah lapak-lapak, ke wajah-wajah kosong yang terus bergerak tanpa tujuan. "Kau akan lupa kenapa ingin pulang. Dan suatu hari, kau yang akan duduk jualan." Raka menggigil. Ia merasakan pasar itu seolah mendekat, mendengarkan pembicaraan mereka. Suara ramai kembali meninggi, lampu-lampu bergoyang lebih cepat. "Dengar baik-baik," bisik Ki Jaya. "Ada satu larangan di sini." Raka mengangkat kepala. "Apa?" "Jangan pernah menyebut nama ibu kandungmu sendiri," ujar Ki Jaya tegas. "Kenapa?" "Karena nama itu," suara Ki Jaya merendah, "adalah jangkar terakhirmu sebagai manusia." Raka terdiam. Tenggorokannya tercekak. Ia merasakan koin hitam di sakunya bergetar halus, seolah menolak pembicaraan ini. Dari jauhan, Mbok Sari memperhatikan mereka. Tatapannya kini dingin. Tidak ada lagi senyum ramah. "Waktumu sedikit," bisik Ki Jaya. "Di sini semalam lagi, di luar bisa jadi bertahun-tahun." Raka berdiri. Kakinya gemetar, tapi tekad mulai terbentuk. Setahun di dunia manusia telah berlalu tanpa ia sadari. Dan jika ia tidak segera menemukan jalan pulang, pasar itu akan memastikan
Ia tidak pernah mengingat alasan untuk kembali. Setelah percakapan itu, pasar terasa berubah. Bukan bentuknya, bukan lapaknya, melainkan cara pasar itu memandang. Raka merasakan tatapan-tatapan mengikuti kemanapun ia melangkah. Bukan tatapan ingin tahu, tapi tatapan menilai. Seolah pasar sedang menimbang sesuatu di dalam dirinya. Raka berjalan perlahan menyusuri deretan lapak. Kali ini ia tidak hanya melihat barang, tapi juga wajah para pembeli. Dan baru sekarang ia menyadari betapa banyak di antara mereka yang tampak familiar. Seorang pria dengan jaket lusuh berhenti di depan lapak pisau. Wajahnya kotor, matanya cekung. Namun bentuk rahangnya mengingatkan Raka pada sesuatu. Ia mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Pria itu menoleh. Dada Raka langsung terasa sesak. Wajah itu pernah ia lihat. Bukan langsung, tapi di layar ponsel, di unggahan lama yang sempat ramai. Pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu, fotonya terpampang di grup pencarian. "Kamu," suara Raka tercekat. Pria itu menatapnya kosong. Pisau ini tajam, nada suaranya datar, seperti orang yang tidak sedang bicara dengan manusia lain. "Iya," jawab si pedagang. "Bisa buat motong tali." Pria itu mengangguk, lalu menyerahkan koin hitam. Tangannya gemetar ringan, seperti tangan orang yang sudah lama kedinginan. Raka melangkah mundur. Nafasnya memburu. Ia memperhatikan lebih jauh. Di lapak lain, seorang perempuan muda sedang menawar kain. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat. Di lehernya tergantung tanda pengenal yang sudah pudar. Ia ingat wajah itu. Seorang mahasiswi yang hilang saat penelitian lapangan. "Ini murah?" tanya perempuan itu. "Murah kalau kamu tidak ingat rumah," jawab pedagang sambil tersenyum. Perempuan itu tertawa kecil. Tawa kosong yang membuat Raka merinding. Raka mulai memahami. Pasar ini bukan hanya tempat singgah. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang gagal kembali. Mereka tidak mati, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Terjebak di antara. Ia melangkah cepat, mencari Ki Jaya. Namun yang ia temui justru seorang pria kurus dengan wajah yang terlalu dikenalnya. Bima. Ia berdiri di depan lapak pakaian, memegang jaket gunung yang sama seperti miliknya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya utuh. "Bim, Bim," suara Raka hampir tak keluar. Bima menoleh perlahan. "Rak," harapan itu menyala terlalu cepat. Kamu kemana?" Raka mendekat. Bima mengerutkan kening, seperti sedang berpikir keras. "Aku mau beli sepatu yang lama basah." Raka menggenggam bahu Bima. "Kita bareng, ingat? Kita naik bareng." Bima menatap tangan Raka di bahunya. Lama, lalu perlahan melepaskannya. "Mas, jangan pegang-pegang. Nanti daganganku jatuh." Raka membeku. "Dagangan apa?" Bima menunjuk ke lapak itu. Di sana tergantung ransel. Ransel milik Ardi. Raka merasa darahnya mengalir mundur. "Bima," katanya dengan suara bergetar. "Ardi di mana?" Bima menoleh ke arah lapak itu, lalu menggeleng. "Aku nggak jual orang." Kalimat itu terdengar ringan, tapi maknanya menghantam. Raka mundur. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia paksa tahan. Ia sadar, emosi di tempat ini bukan sekedar perasaan. Emosi adalah pintu. "Rak," suara lain memanggil. Ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di belakangnya. "Ki Jaya, jangan lama-lama," kata Ki Jaya. "Kalau kau terlalu sering bicara sama mereka, ingatanmu ikut ditarik." "Kenapa mereka begini?" tanya Raka. Ki Jaya menatap lapak-lapak itu satu persatu. Karena mereka berhenti mencari jalan pulang, Raka menelan ludah. Kalau Ardi, Ki Jaya terdiam. Belum tentu semua sampai pasar. Kalimat itu lebih menakutkan daripada kepastian. Seorang pembeli lain mendekat. Wajahnya tak dikenal, tapi suaranya bergetar. "Mas, hari ini tanggal berapa?" Raka membuka mulut lalu terdiam. Ia tidak tahu. Pembeli itu tertawa lirih. "Aku juga lupa." Ia pergi meninggalkan koin hitam di tangan Raka tanpa diminta. Koin itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ki Jaya menatap koin itu dengan wajah muram.
Kalau mereka sudah mulai bertanya tanggal, artinya waktu mereka hampir habis. Habis kemana? Tanya Raka. Ki Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah ujung pasar yang tertutup kabut tebal. Dari sana, terdengar suara seperti pintu kayu ditutup perlahan. Bima kembali berdiri di lapaknya. Kini sibuk melayani pembeli lain. Tatapannya kosong, seolah Raka tidak pernah ada. Raka berdiri sendirian di tengah pasar. Dadanya sesak, kepalanya berdenyut. Ia kini tahu, pasar ini bukan sekedar tempat tersesat. Ini adalah kuburan orang-orang yang masih bernafas. Dan jika ia tidak segera keluar, wajahnya suatu hari akan menjadi salah satu yang dikenali oleh orang lain, lalu dilupakan. Pasar itu tidak memaksa siapapun untuk tinggal. Justru itulah yang paling berbahaya. Tidak ada rantai, tidak ada pintu terkunci, tidak ada teriakan ancaman. Yang ada hanya rasa lelah yang perlahan berubah menjadi pasrah. Raka merasakannya merayap di pikirannya, seperti bisikan yang terdengar masuk akal jika didengarkan terlalu lama. Setelah melihat Bima berubah menjadi bagian dari pasar, langkah Raka kehilangan arah. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati lapak demi lapak, wajah demi wajah. Tidak ada lagi rasa kaget, hanya ada perasaan berat, seolah seluruh dunia ingin membuatnya duduk dan berhenti bertanya. Ia berhenti di sebuah lapak kosong. Tidak ada barang, tidak ada pembeli. Hanya meja kayu tua yang bersih, seolah baru disiapkan. Capek ya. Suara itu datang dari depan. Mbok Sari berdiri di sana. Kali ini tanpa membawa dagangan. Wajahnya terlihat lebih muda. Keriputnya memudar, punggungnya lebih tegak. Namun matanya tetap sama, tajam dan tahu segalanya. Raka tidak menjawab. Kau sudah lihat cukup banyak, lanjut Mbok Sari. Yang gagal pulang, yang lupa arah, yang akhirnya tenang. Tenang, suara Raka serak. Kau sebut itu tenang? Mbok Sari tersenyum tipis. Tidak takut lagi, tidak menunggu, tidak kehilangan. Raka menatap lapak kosong itu. Entah kenapa, tempat itu terasa akrab, nyaman, seperti tempat duduk setelah berjalan terlalu lama. Kau tahu, kata Mbok Sari pelan, tidak semua orang di dunia luar punya tempat pulang. Di sini, semua dapat peran. Ia menepuk meja kayu itu perlahan. Lapak ini belum ada yang jaga. Raka menggeneng cepat. Aku bukan pedagang. Belum, jawab Mbok Sari ringan. Tapi kau cocok. Koin hitam di saku Raka bergetar. Bukan kuat, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa benda itu mendengar. Apa maksudmu? Tanya Raka. Mbok Sari mencondongkan badan. Tinggal, jaga lapak. Kau tidak akan lapar, tidak akan tua, tidak akan ditanya kemanapun. Lalu ingatanku. Raka menatapnya lurus. Mbok Sari diam sejenak. Itu yang membuatmu lelah sekarang. Kalimat itu hampir berhasil. Raka merasakannya. Bayangan ibunya yang menunggu. Rasa bersalah, takut. Semua itu terasa berat. Terlalu berat untuk dibawa terus. Kalau aku setuju, tanya Raka pelan. Apa yang harus kubayar? Mbok Sari mengeluarkan sebuah koin hitam yang berbeda. Lebih besar. Permukaannya halus seperti cermin gelap. Namamu, katanya. Raka tersentak. Namaku? Nama adalah pintu. Kalau pintunya ditutup, tidak ada yang bisa menarikmu keluar. Raka memejamkan mata. Ia hampir berkata iya. Hampir. Rak. Suara itu sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat dadanya bergetar. Ia membuka mata. Ki Jaya berdiri di balik lapak. Wajahnya pucat. Jangan dengarkan dia. Tawaran selalu datang sebelum jalan pulang terbuka. Mbok Sari menoleh, senyumnya hilang. Kau seharusnya tidak ikut campur. Dia masih ingat, dan selama masih ingat, dia belum milikmu.
Raka menatap mereka bergantian. Kepalanya berdenyut. Pasar terasa menyempit, seolah ikut mendengar. "Kau bisa buat kau lupa rasa sakitnya," kata Mbok Sari lembut. "Tidak ada lagi rasa kehilangan, tidak ada lagi penyesalan." "Dan tidak ada lagi aku," jawab Raka lirih. Mbok Sari menatapnya lama. "Kau yakin ingin kembali ke dunia yang sudah meninggalkanmu setahun?" Pertanyaan itu menusuk. Raka terdiam. Setahun, dunia telah berjalan tanpa dirinya. Ki Jaya melangkah mendekat. Katanya pelan, "Dunia tidak pernah berhenti menunggu. Manusia yang menyerah saja yang berhenti pulang." Raka menarik nafas dalam. Tangannya menggenggam koin di saku. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa koin itu menguasainya. "Aku tidak mau tinggal," kata Raka tegas, "meski pulang hanya sebentar." Pasar mendadak sunyi. Lampu-lampu berhenti bergoyang. Mbok Sari menatap Raka dengan wajah datar. "Kalau begitu," katanya dingin, "kau harus membayar dengan cara yang lebih sakit." Raka merinding. Ki Jaya menoleh kepadanya, berbisik, "Bersiaplah, jalan pulang tidak pernah ramah." Dari kejauhan, kabut mulai bergerak. Suara pasar perlahan berubah. Bukan lagi ramai, melainkan seperti geraman pelan. Tawaran telah ditolak, dan pasar tidak suka ditolak. Begitu tawaran itu ditolak, pasar berubah wajah. Tidak drastis, tidak meledak, tapi cukup untuk membuat Raka tahu bahwa ia telah melanggar aturan yang tidak pernah diucapkan. Udara menjadi lebih berat. Lampu-lampu yang tadinya menggantung tenang kini redup, seolah kehabisan napas. Orang-orang tetap bergerak, tapi langkah mereka melambat, tatapan mereka kosong, dan arah langkah mereka mengarah ke Raka. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Ki Jaya pelan. Raka mengangguk. Dadanya berdegup kencang. Ia merasakan koin hitam di sakunya memanas, seperti ingin dilepaskan. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Pasar ini tidak lagi berpura-pura ramah. Mereka berjalan menuju ujung pasar, tempat kabut paling tebal berkumpul. Di sana tidak ada lapak, tidak ada lampu, hanya lorong sempit yang terbentuk dari kain-kain lusuh yang menggantung seperti tirai. Udara di baliknya dingin dan berbau tanah basah bercampur kemenyan. "Di sana jalan pulang," kata Ki Jaya. "Atau setidaknya awalnya." "Kenapa tidak semua orang bisa lewat?" tanya Raka. Ki Jaya berhenti. "Karena jalan ini tidak gratis." Mereka melangkah masuk. Setiap langkah membuat suara pasar semakin jauh, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Lorong itu terasa hidup. Kain-kainnya bergerak perlahan menyentuh kulit Raka, membuatnya menggigil. Di ujung lorong berdiri sebuah gerbang kayu tua. Hitam, lapuk, dan penuh goresan seperti bekas kuku. Di atasnya tergantung sesuatu yang membuat Raka tercekak. Koin-koin hitam. Ratusan. Digantung dengan benang tipis, beradu satu sama lain tanpa suara. Setiap koin, kata Ki Jaya lirih, adalah satu orang yang hampir pulang. Raka menelan ludah. Hampir? Tidak semua berani membayar sampai lunas. Gerbang itu perlahan terbuka sendiri. Di baliknya bukan hutan, bukan jalur pendakian, melainkan ruang gelap tanpa bentuk. Raka merasakan sesuatu menarik dadanya, seperti tali yang diikat ke arah sebaliknya. "Sekarang dengar baik-baik," kata Ki Jaya tegas. "Untuk keluar, kau harus mengembalikan apa yang sudah kau pakai." Raka mengeluarkan koin hitam dari sakunya. "Ini?" Ki Jaya menggeleng. "Bukan cuma itu." Raka mengangkat kepala. "Lalu apa?" Ki Jaya menatapnya lama. "Ikatan terkuatmu." Raka terdiam. Ingatannya berputar. Wajah ayahnya, senyum ibunya, suara rumah, nama yang sejak tadi berusaha ia hindari untuk diucapkan. Ki Jaya bilang,
Aku sudah bilang, jangan sebut nama itu. Ki Jaya pelan seolah mengingatkan sekaligus memperingatkan. Tapi itu satu-satunya yang tersisa, jawab Raka. Ki Jaya menarik napas panjang. Kalau kau menyebutnya, pasar akan marah, dan kemarahan pasar selalu minta pengganti. Raka melangkah mendekati gerbang. Tubuhnya gemetar. Di balik gerbang itu, ia bisa merasakan dunia luar, udara yang berbeda, waktu yang bergerak. Kalau aku tidak menyebutnya, tanya Raka, kau tidak akan lewat, dan pada akhirnya kau akan lupa kenapa ingin lewat. Lampu-lampu pasar di kejauhan tiba-tiba padam satu persatu. Suara ramai berubah menjadi desahan panjang seperti napas makhluk besar yang terbangun. Raka menutup mata. Bibirnya bergetar. Dalam kegelapan itu, ia memanggil. Bukan keras, bukan lantang, hanya satu nama yang sejak lahir selalu ia dengar. Begitu nama itu terucap, udara meledak tanpa suara. Koin-koin di gerbang bergetar hebat. Beberapa jatuh dan hancur menjadi debu hitam. Kain-kain lorong berkibar liar. Dari belakang terdengar jeritan tertahan. "Rak!" teriak Ki Jaya. Sesuatu menarik kaki Raka dari belakang. Kuat, dingin. Tangan-tangan tak terlihat mencengkeram, mencoba menariknya kembali ke pasar. Raka terjatuh. Tubuhnya terseret mendekati kegelapan di belakangnya. Di sela kekacauan itu, ia melihat anak kecil yang pernah memperingatkannya. Bocah itu berdiri di antara kabut, menangis. "Mas, jangan lihat ke belakang." Raka menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia melempar koin hitam itu ke arah gerbang. Begitu koin menyentuh tanah di ambang gerbang, tangan-tangan itu melepas. Gerbang bergetar hebat. Ruang gelap di depannya berubah menjadi jalur sempit yang menurun tajam. "Sekarang!" teriak Ki Jaya. Raka berlari, tidak menoleh, tidak berpikir. Ia melompat ke dalam jalur itu tepat saat gerbang tertutup keras di belakangnya. Seketika, dunia terasa terbalik. Tubuhnya terjatuh bebas. Udara menekan dada. Suara pasar hilang digantikan oleh sunyi yang memekakan. Hal terakhir yang ia rasakan sebelum gelap menelan segalanya adalah satu kesadaran pahit. Jalan pulang memang terbuka, tapi pasar selalu mengambil sesuatu sebagai ganti, dan tidak semua yang hilang bisa kembali utuh. Kesadaran datang perlahan, seperti orang yang dipaksa bangun dari mimpi yang terlalu dalam. Raka mencium bau tanah basah dan daun kering. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih kasar, dan terasa nyata di paru-paru. Ia terbatuk, dadanya perih, lalu membuka mata dengan susah payah. Langit pucat menyambutnya, bukan kabut pasar, bukan cahaya lampu redup. Ini langit sungguhan. Raka mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku dan lemah. Ia tergeletak di lereng gunung, di antara semak dan batu. Pakaian yang dikenakannya masih sama seperti saat mendaki. Tidak robek, tidak berubah. Seolah ia baru saja jatuh beberapa jam yang lalu. "Di sini!" Suara itu terdengar jauh tapi jelas. Suara manusia. Raka ingin menjawab, namun yang keluar hanya suara serak yang nyaris tak terdengar. Langkah kaki mendekat, disusul beberapa orang berseragam. Salah satu dari mereka berjongkok di sampingnya. Wajahnya terlihat terkejut. "Mas, sadar!" Raka mengangguk telan. "Kamu dari mana?" tanya pria itu. Raka menatap wajah itu lama, seolah mencoba memastikan bahwa ia benar-benar ada. "Dari atas," jawabnya lirih. Ia ditandu turun. Sepanjang perjalanan, Raka melihat jalur pendakian yang terasa asing. Pohon-pohon yang tidak ia ingat. Beberapa papan penunjuk yang tampak baru. Gunung yang sama, tapi bukan yang ia kenal. Di pos bawah, suasana mendadak sunyi saat ia dibaringkan. Beberapa orang berbisik. Ada yang memandangnya dengan mata tidak percaya. "Namanya Raka," kata seseorang, "yang hilang tahun lalu."
Kata itu kembali menghantam. Tahun lalu, seorang pria paruh baya mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh bahu Raka. "Kamu? Raka?" Raka menatapnya. Wajah itu terasa familiar, sangat familiar. Namun butuh beberapa detik sebelum ikatan itu menyatu. "Ayah," gumamnya. Pria itu terisak memeluk Raka tanpa peduli orang-orang di sekitarnya. Kami pikir kamu nggak akan kembali." Di rumah sakit, waktu bergerak aneh. Semua terasa cepat, tapi juga tertinggal. Raka diberitahu apa yang terjadi. Pencarian besar-besaran, poster orang hilang, doa yang tak putus, dan 2 nama yang tak pernah kembali. Bima, Ardi. Raka hanya diam saat nama itu disebut. Tidak ada air mata, hanya rasa kosong yang dalam. Malam pertama di rumah, Raka tidak bisa tidur. Kamarnya sama seperti dulu, tapi rasanya berbeda. Terlalu sempit, terlalu sunyi. Ia bangun, duduk di tepi ranjang, lalu merogoh saku celana yang dikenakannya saat ditemukan. Ada sesuatu di sana. Sebuah koin hitam. Kecil, kusam, dingin di telapak tangan. Raka membeku. Jantungnya berdetak keras. Ia yakin telah melemparkan koin itu. Yakin telah meninggalkannya di ambang gerbang. Namun benda itu ada di sini. Ia berdiri dan membuka jendela. Dari kejauhan siluet gunung tampak gelap di bawah cahaya bulan. Angin malam membawa sesuatu yang membuat tubuh Raka menegang. Suara ramai. Sangat pelan. Jauh. Seperti suara pasar di balik hutan. Raka menutup jendela perlahan. Tangannya gemetar. Ia duduk kembali, menatap koin itu lama. Ia sadar, ia memang pulang. Namun tidak sepenuhnya. Sejak malam itu, Raka tidak pernah berani lagi mendaki. Dan setiap kali melewati pasar tradisional, dadanya selalu terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Karena di antara suara tawar-menawar, ia kadang mendengar satu suara yang terlalu akrab. Suara seseorang memanggil namanya. Pelan, dari tempat yang tidak seharusnya ada.